Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini saya akan membahas film menarik yang berjudul Shinobi Heart Under Blade yang dirilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Genosuke yang berasal dari desa tersembunyi bernama Manjidani. Desa itu terkenal dengan jutsunya. Hampir semua orang dari desa itu memiliki jutsu, tapi tidak dengan Genosuke. Sementara kakek Genosuke adalah pemimpin dari desa Manjidani, yang semakin membuat semua orang di desa itu memandang rendah Genosuke karena ia tidak memiliki jutsu. Jadi bagaimana filmnya? Simak terus videonya sampai habis hanya di Wing Movie. Baiklah semuanya, awal mula film langsung saja diperlihatkan Genosuke yang secara diam-diam melatih kekuatan jutsunya yang tersembunyi di dalam dirinya. Di tengah latihannya, di sana ia juga melihat seorang wanita cantik bernama Oboro. Oboro tidak sadar bahwa Genosuke terus memandanginya. Setelah menoleh, Oboro pun kaget, bersiaga sambil memegang pedangnya. Keduanya berasal dari desa yang berbeda. Genosuke berasal dari desa Manjidani, sementara Oboro berasal dari desa Tsubagakure. Singkat cerita, kali ini diperlihatkan kerajaan yang tengah memperselisihkan dua desa ninja yang tersembunyi di pegunungan, yaitu desa Manjidani dan desa Tsubagakure. Kedua desa telah banyak melahirkan shinobi dengan jutsu misterius. Mereka sangat kuat, bahkan Hattori Hanzo pertama atau raja pertama takut menggunakan mereka. Tidak sampai di situ, desa Manjidani dan desa Tsubagakure adalah musuh bebuyutan. Selama 400 tahun mereka terus berperang. Sampai satu saat Hattori Hanzo pertama membuatkan mereka perjanjian dan batu petanda batas wilayah dari kedua desa. Yang kini raja khawatirkan adalah musuh yang baru-baru ini raja kalahkan berusaha menyatukan kedua desa itu dan menggunakan shinobi itu untuk melakukan pemberontakan. Tanah yang bersusah payah ia bangun dengan kedamaian, dikhawatirkan para shinobi dari kedua desa itu akan memicu api peperangan lagi. Hari-hari pun berlalu. Oboro kembali melatih kemampuannya. Tetapi secara diam-diam dia telah menjalin hubungan dengan Genosuke. Sudah jelas hubungan mereka terlarang, mengingat desa mereka adalah musuh bebuyutan. Tapi Genosuke akan memberitahukan kepada kakeknya tentang hubungan mereka. Oboro mengingatkan Genosuke, kakeknya adalah pemimpin desa Manjidani, sementara nenek Oboro adalah pemimpin desa Tsubagakure. Walaupun kini telah bersatu, tetapi peperangan selama 400 tahun tidak akan dilupakan begitu saja. Dan kita akan bersama hanya dalam mimpi saja, kata Oboro. Genosuke tetap saja tidak akan menyerah, dan ia akan melamar Oboro. Dan keduanya kembali ke desa masing-masing. Hari-hari pun berlalu. Hattori Hanzo memanggil kedua pimpinan desa dengan membawa shinobi terbaiknya. Mereka akan menunjukkan kekuatan shinobinya untuk mengukur kekuatan masing-masing desa. Pertama dari desa Manjidani. Dan selanjutnya kekuatan shinobi Tsubagakure.
Dan raja hanya bisa terdiam melihat kekuatan dari para shinobi itu. Malam pun tiba, masih di tempat yang sama. Kedua pemimpin desa masih berada di sana. Dan kini atas perintah Hattori Hanzo ketiga, larangan perang antara Manjidani dan Tsubakakure telah dihapuskan. Tentu saja, perang antara desa kembali terjadi. Dan kedua desa telah diberikan tugas istimewa, yaitu mereka akan mengirim masing-masing 5 prajurit ninja terbaik mereka. Dan mereka akan bertarung. Yang hidup harus datang ke istana. Jika Tsubakakure yang menang, putra sulung dari shogun yang akan menjadi shogun selanjutnya. Dan jika Manjidani yang menang, putra kedua shogun yang akan menjadi shogun selanjutnya. Pertempuran mereka hanya untuk menentukan siapa yang akan menjadi shogun selanjutnya. Karena kedua desa memiliki dendam yang mendalam, tentu saja alasan itu sudah cukup agar mereka bisa bertarung. Singkatnya, kedua pemimpin kembali ke desa masing-masing dan mengumumkan prajurit siapa yang akan ikut bertarung. Dari Manjidani, Muroga Hyoma, Chikuma Koshiro, Kagero, Kisaragi Saemon, dan Genosuke. Dan dari Tsubagakure, Yakushiji Tensen, Yasamaru, Minonenki, Hotarubi, dan pemimpin mereka adalah Oboro. Tentu saja Genosuke marah mendengar mereka harus bertarung, apalagi melawan orang yang dicintainya. Sama seperti Genosuke, Oboro juga tidak ahli dalam bermain pedang, bahkan gerakannya tidak gesit. Namun neneknya memilih Oboro sebagai pemimpin. Tak butuh waktu lama, kedua pemimpin desa telah mengadakan pertarungan. Dan di malam hari, Genosuke juga bertemu dengan Oboro. Genosuke kini tiba di rumah dan melihat kakeknya telah meninggal. Dan Genosuke memutuskan untuk ke istana tanpa bertarung. Ia ingin mengetahui tujuan pertempuran ini. Kembali ke desa Tsubagakure, mantan pemimpinnya juga kehilangan nyawanya. Dan mereka pun berangkat. Genosuke melarang timnya bertarung, namun pertarungan tetap saja terjadi.
Dan sekarang dua ninja Tsubagakure telah gugur. Shura no Jigoku yo. Makoto Shura no. Dan satu ninja dari Manchidani juga telah gugur. Yang tak lama kemudian Genosuke tiba di tempat Oboro, berencana untuk berunding, namun gagal. Ichido ote mitakatta. Dan wanita satu tim Genosuke ini mengetahui hubungan Genosuke dan Oboro. 私はなぜあなたが知っておりますでございますか。 Kembali melanjutkan perjalanan, dan pertarungan juga kembali terjadi. Kini tinggal dua ninja dari Tsubagakure yang bertahan. Melihat kematian rekan timnya, kini Oboro mulai marah dan akan ikut bertarung. Dan inilah kekuatan dari jutsu Oboro, mata penghancur. Kembali ke Genosuke yang kini melihat pesan dari salah satu musuhnya, yaitu Yakushiji Tensen. Yang katanya dia sudah hidup selama 300 tahun. Yakushiji Tensen ingin menemui Genosuke. Masing-masing desa tersisa dua orang ninja. Genosuke yang tidak ingin bertarung dan hanya ingin mengetahui kebenaran dari pertarungan mereka, sehingga Genosuke ingin ke istana untuk mencari tahu. Tapi ternyata Yakushiji Tensen sudah mengetahui bahwa pasukan kerajaan akan datang ke desa dan akan menghancurkan seluruh desa. Itulah alasan ninja terbaik dari kedua desa disuruh bertarung dan keluar dari desa. Dan Yakushiji Tensen yang membantu kerajaan agar desa itu dihancurkan. Yakushiji Tensen pun menyerang Genosuke. Entah jutsu apa yang dimiliki Genosuke, serangan itu tiba-tiba kembali kepadanya. Tapi ternyata Yakushiji Tensen tidak juga mati. Sebenarnya ia sangat menginginkan kematiannya. Kagero pun datang. Pertarungan mereka dimulai. Tensen mengalahkan Kagero dan memutuskan untuk menghisap racun Kagero. Yang akhirnya mereka berdua pun mati. Mendengar suara pertarungan, Genosuke kembali ke tempat itu
dan melihat Kagero mati. Tidak sampai di situ, ternyata Genosuke telah terkepung oleh ninja dari kerajaan. Dan inilah jutsu penglihatan dari Genosuke, yaitu mengendalikan waktu di sekitarnya. Yang tak butuh waktu lama, Genosuke berhasil mengalahkan semua ninja itu sendirian. Tapi ia sangat marah kepada dirinya sendiri, karena ia tidak ingin adanya pertumpahan darah. Sampailah ke pertemuan Genosuke dan Oboro. Oboro dengan hati yang sudah tertutup bahwa ninja memang seharusnya membunuh. Oboro pun menyerang Genosuke, tapi dengan niat ingin membunuh dirinya sendiri. Namun dengan jutsu penglihatan Genosuke, Genosuke membiarkan dirinya terbunuh. Dan tibalah Oboro di istana. Di saat bersamaan, pasukan pemerintahan juga telah menghancurkan desa-desa mereka. Dan kaisar yang langsung menemui Oboro. Oboro meminta kepada kaisar agar Manjidani dan Subagakure hidup berdamai. Tapi karena kedua desa mempunyai jutsu yang berbahaya, bahkan Oboro mempunyai mata penghancur, kerajaan tidak menginginkan keberadaan kedua desa itu. Yang akhirnya Oboro menusuk kedua matanya dengan tangannya. Yang akhirnya dapat merubah keputusan kaisar. Dan serangan di desa pun dihentikan dengan pengorbanan kedua mata Oboro. Kini desa hidup berdamai selama 260 tahun lamanya. Dan Oboro terus mengenang orang yang dicintainya, Genosuke. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan film ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film menarik lainnya, dan sampai jumpa.